Makna unta masuk lubang jarum. Lukas 18 ayat ke-25 mengatakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah benar seekor unta dapat masuk ke lubang jarum? Tentu saja bisa. Sebab pada zaman Tuhan Yesus kurang lebih 30 Masehi, di kota Yerusalem terdapat pintu darurat model lorong panjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya, bila mana pintu gerbang utama telah ditutup pada sore hari, maka pintu darurat model lubang jarum ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk ke kota Yerusalem. Memang tidak dapat dipastikan model aslinya pintu ini seperti apa. Sebab kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus atau Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Nah, pintu darurat model lubang jarum ini dijaga oleh 2 pengawal. Karena pintu ini cukup sempit dan rendah bagi seekor unta, maka seluruh barang bawaan harus diturunkan. Saat unta tersebut ditarik oleh tuannya masuk ke dalam pintu lubang jarum dengan keadaan lorong yang gelap, hampir tidak ada masalah. Sebab unta adalah kategori hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Namun yang pokok masalahnya adalah, apakah mungkin seekor unta dapat memasuki kota Yerusalem mengingat hewan ini dikategorikan sebagai binatang haram? Seperti tertulis di Imamat 11 ayat ke-4. Selanjutnya, apakah benar orang kaya tidak dapat masuk kerajaan Allah? Pernyataan Tuhan Yesus ini sebenarnya terlihat paradoks dan di luar dugaan. Mengapa? Karena bertentangan dengan apa yang orang Yahudi imani saat itu. Dalam pemahaman orang Yahudi, bahwa orang kaya itu masuk surga. Sebab dengan kekayaan yang dimilikinya, membuktikan hidupnya diperkenankan oleh Allah. Sedangkan orang yang hidupnya miskin adalah orang yang tidak mendapatkan perkenanan Tuhan dan dianggap terkena kutuk. Hewan najis seperti unta menggambarkan orang-orang miskin, orang-orang berdosa, dan orang bukan Yahudi justru lebih memiliki potensi memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mengapa? Karena mereka lebih taat kepada perkataan Tuhan Yesus daripada orang kaya saat itu. Unta rela melepaskan seluruh bawaannya supaya dapat masuk ke Yerusalem. Sedangkan orang kaya lebih terikat dengan bawaan kekayaannya, sehingga tergolong lebih sulit untuk masuk kerajaan Allah. Sulit bukan berarti tidak bisa. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Asalkan mau bertobat seperti Zakeus, si pemungut cukai. Lukas 19 ayat 1-10. Jadi kekayaan tidak bisa menjadi parameter garansi bisa masuk surga. Justru kekayaan merupakan penghambat besar orang dapat memasuki kerajaan Allah. Saudara, hidup yang diberkati bukanlah tanda seseorang berkenan kepada Allah. Tetapi tanda orang berkenan kepada Allah adalah mereka yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.